Halo Besti, di sini saya akan membacakan sebuah buku. Di sini saya akan membacakan per bab sebuah buku itu. Buku ini judulnya Nunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain. Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea. Pengarangnya Oni Hong. Pendahuluan di sini disajikan sebuah quotes. Dunia ini penuh dengan berbagai hal gamblang yang tak seorang pun sempat amati. The Hound of the Baskervilles, Arthur Conan Doyle. Kalau gak salah Conan Doyle itu pengarang yang Sherlock Holmes ya. Kelihatannya buku ini bagus. Soalnya Sherlock Holmes itu kan intuisinya tuh bagus. Pintar, melihat lawan bicara, gerak-geriknya, kemudian membaca ruang. Semua hal itu dianalisisnya sehingga jadi sebuah kesimpulan. Bab 1 ini terdiri dari beberapa subbab. Subbab pertama itu apakah nunci? Nunci, tilikan mata, atau seni waskita, dalam menilai pikiran dan perasaan orang lain untuk menciptakan keserasian, kepercayaan, dan kedekatan. Mari berandai-andai bahwa Anda baru saja memulai pekerjaan baru di sebuah perusahaan besar, dan Anda diundang ke sebuah pesta. Anda ingin memberi kesan yang baik di sana. Sewaktu Anda berjalan memasuki ruangan, semua orang sedang tertawa lumayan keras atas sebuah leluconan biasa-biasa saja yang dilontarkan oleh seorang perempuan yang lebih tua yang belum pernah Anda jumpai. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini disajikan beberapa pilihan. Ada 3 pilihan yang disajikan di sini. Yang pertama A, langsung bergabung dengan menceritakan sebuah leluconan yang benar-benar lucu, sudah pasti lebih lucu ketimbang yang baru saja Anda dengar. Para kolega baru Anda pasti menyukainya. B, ikut tertawa bersama yang lainnya, kendati leluconan itu tidak terlalu menghibur. C, mencari saat yang tepat untuk memperkenalkan diri kepada perempuan lebih senior itu yang telah Anda asumsikan dengan tepat sebagai pemimpin perusahaan. Bila Anda memilih yang A, Anda benar-benar perlu menggarap nunci Anda. Bila Anda memilih yang B, sudah bagus. Anda membaca ruangan dengan tepat dan menangkap isyarat yang tepat dari para rekan kerja baru. Bila Anda memilih yang C, selamat. Anda sudah dalam proses menguasai kesaktian nunci. Nunci adalah kesaktian orang Korea. Sebagian besar bahkan sampai mengatakan bahwa itulah penyebab orang-orang Korea mampu membaca pikiran. Kendati ini sama sekali tak ada hubungannya dengan hal-hal supernatural, nunci adalah suatu seni memahami dengan seketika apa yang orang-orang pikirkan dan rasakan. Agar dapat meningkatkan kualitas hubungan dalam hidup, mereka harus belajar nunci. Memiliki nunci yang hebat artinya terus-menerus mengasah asumsi berdasarkan kata-kata baru, bahasa tubuh, atau mimik wajah, sehingga Anda akan selalu sadar untuk waspada. Kecepatan merupakan hal terpenting dalam menunci. Bahkan, bila seseorang sudah menguasai nunci dengan sangat mahir, orang-orang Korea tidak menyebutnya punya nunci yang baik. Mereka mengatakan bahwa orang itu punya nunci yang cepat. Singkatnya, nunci akan menyelamatkan Anda dari situasi yang memalukan dalam pergaulan. Anda tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan bila Anda dapat membaca ruangan dengan tepat. Dalam jangka panjang, nunci akan membuat air membelah diri untuk Anda. Orang-orang akan membukakan pintu yang bahkan tak akan Anda sadari keberadaannya. Nunci akan membantu Anda menjalankan hidup yang terbaik. Ada peribahasa lama Korea tentang kesaktian nunci. Bila nuncimu cepat, kamu bisa makan udang di biara. Itu peribahasanya. Perlu diketahui, sesungguhnya ini tak masuk akal bila Anda tidak memahami bahwa biara tradisional Buddhis di Korea memberlakukan pola makan vegetarian secara ketat. Dengan kata lain, hukum-hukum pun akan tunduk pada kehendak Anda. Setiap orang dapat meningkatkan pergaulan mereka dengan mengasah nunci yang mereka miliki. Anda tak harus seorang yang diistimewakan, tak harus mengenal orang yang tepat
atau memiliki latar belakang akademis yang mengesankan. Bahkan, orang-orang Korea menganggap nunci itu sebagai berkat bagi rakyat yang melarat. Karena alasan itu, ini senjata rahasia Anda. Bila Anda tak memiliki apapun lagi, sedangkan mereka yang terlahir sudah beruntung, ya tak ada cara lebih cepat untuk kehilangan keberuntungan itu ketimbang kehilangan nunci. Seperti kata orang Korea, separuh kehidupan pergaulan hanyalah tentang nunci. Nunci yang terasa baik dan cepat dapat membantu Anda memiliki pasangan yang tepat dalam hidup atau bisnis, dapat membantu Anda bersinar di tempat kerja, dapat melindungi Anda dari mereka yang ingin mencelakai Anda, dan dapat mengurangi kecemasan dalam bergaul. Nunci dapat mendorong orang untuk berpihak kepada Anda, kendati mereka tidak yakin akan alasannya kenapa mereka berpihak kepada Anda. Sebaliknya, ketiadaan nunci bisa membuat orang-orang tidak menyukai Anda dengan cara yang sama misteriusnya, baik bagi Anda maupun bagi mereka. Jadi, bila Anda berpikir, "Oh Tuhan, semoga saja ini bukan semacam kegemaran musiman dari timur, sudah kubuang separuh pakaianku berkat nasihat Marie Kondo." Maka, pertama-tama, ini bukanlah kegemaran musiman. Orang-orang Korea telah memanfaatkan nunci untuk menghalau atau menangani tantangan berat selama lebih dari 5.000 tahun. Anda hanya perlu menengok sejarah Korea masa kini untuk melihat bagaimana nunci bekerja. Negara ini beranjak dari negara dunia ketiga menjadi negara dunia paling maju hanya dalam tempo setengah abad. 70 tahun lalu, setelah Perang Korea, Korea Selatan merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Lebih miskin ketimbang Afrika di Sub-Sahara. Yang lebih memprihatinkan, negara ini tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Tak setetes minyak pun, tak satu ons tembaga pun. Pada abad ke-21, Korea Selatan telah menjadi negara paling kaya, paling keren, dan paling maju dalam hal teknologi di planet ini. Kini, Korea memproduksi sebagian besar semikonduktor dan ponsel pintar. Negara ini adalah satu-satunya negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dalam Pembangunan yang memulai keanggotaannya sebagai peminjam uang dan kini menjadi negara pemberi pinjaman uang. Tentu saja, sebagian besar itu adalah keberuntungan, kerja keras, dan bantuan kecil dari teman-teman. Tetapi, bila memang begitu mudahnya, setiap negara berkembang lainnya tentu sudah mencapai hal yang persis sama. Nyatanya, tak satu pun begitu. Keajaiban ekonomi Korea sedari dulu selalu berdasarkan nunci. Kemanapun mereka menilik pandang, kebutuhan yang berkembang pesat dari negara lain untuk memproduksi produk ekspor yang berkembang sama cepat dengan kebutuhan-kebutuhan akan barang-barang tersebut dan kemampuan mengasah rencana hanya berdasarkan satu-satunya kepastian dunia ini. Bila Anda mempertanyakan nilai nunci, tanyalah diri sendiri mengapa K-pop bisa sehebat itu. Nunci terajut di seluruh aspek masyarakat Korea. Para orang tua Korea mengajarkan pentingnya nunci kepada anak-anak sedari kecil. Seiring pelajaran seperti, lihatlah ke kiri dan ke kanan sebelum menyeberang jalan. Dan jangan pukul saudaramu, mengapa kamu tidak punya nunci? Merupakan omelan umum orang tua. Sebagai anak, saya teringat pernah tak sengaja membuat kesal teman keluarga saya. Saya pun membela diri kepada ayah dengan mengatakan, "Saya tidak bermaksud mengesalkan ibu si Jini." Yang dijawab oleh ayah saya, "Perlakuan kelirumu yang tidak disengaja tidak menjadikannya lebih baik, justru menjadikannya lebih buruk." Sebagian orang barat mungkin mendapati kritik ayah saya itu sulit dipahami. Orang tua macam apa yang lebih suka anak-anak mereka sengaja kejam ketimbang tak disengaja? Namun, pikirkanlah dengan cara berbeda. Anak-anak yang memilih untuk menjadi kejam setidaknya tahu apa yang ingin mereka capai dengan berlaku seperti itu. Entah dalam hal membalas perlakuan saudara sekandung atau menguji orang tua. Namun, seorang anak yang bahkan tidak tahu apa konsekuensi kata-kata mereka terhadap orang lain, seorang anak tanpa nunci,
Tak peduli semanis dan sebaik apapun mereka, kemungkinan mereka akan kalah dalam kehidupan kecuali ketidaktahuan ini diupayakan untuk disingkirkan dari mereka. Ada orang yang terlahir dengan nunci, ada yang berhasil mendapatkan nunci, dan ada yang juga dipaksa untuk menerima nunci. Saya termasuk yang mendapatkannya dengan cara dipaksa. Sewaktu saya berusia 12 tahun, keluarga saya pindah dari Amerika Serikat ke Korea Selatan. Saya sama sekali tidak bisa berbahasa Korea, tetapi saya didaftarkan di sekolah negeri Korea. Inilah kursus kilat nunci terbaik yang bisa saya dapatkan. Karena saya harus lebur ke dalam budaya asing dengan kemampuan linguistik yang nol. Untuk memahami apa yang terjadi di negeri baru ini, saya harus benar-benar mengandalkan nunci yang saya miliki, yang menjadi indera keenam saya. Yang menjadikan keadaan itu kian menantang adalah bahwa ada kesenjangan nunci yang amat sangat lebar antara Amerika Serikat dan Korea. Di Amerika Serikat, interaksi bersifat santai dan kita bisa bertahan dengan nunci yang minimal. Orang-orang Amerika tidak harus membungkuk satu sama lain. Bahasanya tidak berhierarki halus atau kasar, dan kita bisa memanggil orang-orang dewasa dengan nama depan mereka. Sebaliknya, budaya dan bahasa Korea bersifat hierarkis dan lebih banyak aturannya ketimbang jumlah bintang yang ada di langit. Misalnya, orang-orang Korea bahkan tidak bisa menyebut saudara kandung lebih tua dengan nama asli mereka, melainkan harus lebih sopan dengan sebutan penghormatan abang atau kakak. Menurut ajaran Konfusius, persyaratan untuk mencapai masyarakat yang harmonis adalah setiap orang tahu posisi masing-masing dan berperilaku sesuai dengan posisinya itu. Masalahnya, bila saya bahkan tidak tahu lagi bagaimana harus memanggil saudara kandung saya, maka saya 100 kali lebih bingung lagi bagaimana berperilaku di sekolah Korea. Saya sama sekali tak punya pegangan kecuali mengamati tingkah laku anak-anak lain di sekolah. Begitulah cara saya mengenali dua aturan utama nunci. Aturan ke-1, jika semua orang melakukan hal yang sama, selalu ada alasan di baliknya. Saya tidak tahu bagaimana cara bersikap ketika menjadi pusat perhatian atau bagaimana merasa santai. Yang saya tahu adalah bahwa semua orang melakukannya, sehingga saya mempelajari bahasa tubuh mereka secara seksama dan meniru yang mereka lakukan. Aturan kedua, jika kita menunggu cukup lama, sebagian besar pertanyaan kita akan terjawab tanpa harus mengucap satu kata pun. Yang jadinya menguntungkan itu karena saya tidak tahu satu kata pun. Ujian berat nunci itu membantu saya memahami apa yang diharapkan dari saya, membuka pikiran saya untuk menyukai belajar, dan juga membuat para guru dan murid menjadi lebih sabar dalam menghadapi saya. Hanya setahun setelah di Korea, saya menjadi bintang kelas dan menjadi murid yang mendapatkan hadiah untuk nilai matematika dan fisika. Dalam tempo 18 bulan, saya sudah diangkat jadi wakil ketua kelas dan diberi otoritas untuk menegur murid-murid lain. Saya mendapatkan semua ini, kendati bahasa Korea saya masih buruk dan saya masih diolok-olok karena gaya saya yang kebarat-baratan. Namun saya adalah saksi hidup bahwa orang tidak harus menjadi yang terbaik untuk meraih kemenangan, asalkan ia memiliki nunci yang cepat. Ya, saya seorang pekerja keras, tetapi belajar saja tidak akan membawa saya maju sampai jauh tanpa nunci. Nunci inilah yang mengubah kendala besar menjadi suatu keberuntungan yang tak terduga. Karena para guru selalu bicara terlalu cepat, untuk saya pahami dengan baik, saya jadi banyak mencatat. Harus menilai dari wajah mereka dan nada suara mereka ketika mereka menyampaikan sesuatu yang penting. Semisal, apakah mereka akan memasukkan topik itu ke dalam soal ujian? Suara yang keras begitu saya pelajari sama dengan kita akan diuji di bagian ini. Saya juga jadi tahu bahwa guru fisika saya di kelas 7 akan menepuk-nepukkan tongkatnya pelan-pelan ke telapak tangannya ketika ia tengah mencoba menekankan sesuatu yang penting. Jadi, kendati saya masih seorang yang lamban dan nyaris tak bisa mencatat, para guru mengatakan sesuatu itu kepada kami apa yang akan ia masukkan ke dalam ujian tanpa menyampaikan secara nyata. Nunci adalah bagian keseharian hidup di Korea.
karena budaya Korea adalah apa yang dikenal sebagai komunikasi konteks tinggi, yang dapat diartikan sebagian besar komunikasi berdasarkan bukan pada kata-kata, melainkan pada konteks secara keseluruhan dengan berbagai faktor yang tak terhitung banyaknya. Bahasa tubuh, mimik wajah, tradisi, siapa yang hadir, dan bahkan kebiasaan lainnya. Di Korea, apa yang tidak dikatakan sama pentingnya dengan setiap patah kata yang terucap, dan orang yang memperhatikan kata-kata saja akan mendapatkan hanya separuh dari seluruh kisah. Namun, ini sama sekali bukan berarti bahwa Anda hanya membutuhkan nunci di Korea. Namun ini sama sekali bukan berarti bahwa Anda hanya membutuhkan nunci hanya saat Anda berada di Korea saja. Bahkan di Barat, hidup ini penuh skenario berkonteks tinggi yang membutuhkan nunci, meskipun Anda tidak tahu kata itu ada.